Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from group 6 and consists of Alma Suryati, Nuraini Azahra, and the last one is Nadiatul Fadilah. Okay, and today we are gonna presentation about combining language description. Okay, ESP or research primarily on one type of description of combination of them, of combining description language with a focus on language skills. The aim of the chapters is to illustrate these three example areas. The first one is in-house teaching material for engineering student, and the next one is an academic speaking course, and the third one is research study into workplace language. So, pengajaran atau penelitian ESP ini dapat mengandalkan satu jenis deskripsi atau kombinasinya. Nah, atau menggabungkan deskripsi bahasa dengan fokus pada keterampilan bahasa. Nah, ini tujuan pada bab ini adalah untuk mengilustrasikan hal-hal tersebut. Nah, 3 contoh itu yang digunakan. Apa saja sih? Yang pertama itu adalah bahan ajar in-house untuk mahasiswa teknik. Yang kedua adalah kursus berbicara akademik. Dan yang terakhir adalah penelitian studi ke dalam bahasa tempat kerja. And then, aim of the course, the first one is to help the student write abstracts for reports of engineering projects that involve innovate procedures, techniques, or design. And that one is to help the student develop their ability to read and write technical texts. Adapun tujuan kursus atau tujuan diadakannya ini adalah terdapat 2 poin. Yang pertama itu untuk membantu siswa menulis abstrak dan untuk laporan proyek teknik yang melibatkan prosedur, teknik atau desain yang inovatif. Nah, yang kedua adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka untuk membaca serta menulis teknis. And the point is focus on writing abstracts, writing commendation proposal, does not focus on writing process and skill develop all top. And the second one is write and reading practice involved. So the main focus is on focus feature of two writing genres. The first one is how abstracts and recommendation reports organized. And the last one is what kinds of content they contain. Oke. Nah, jadi posisi kita sebagai penulis yaitu harus berfokus yang pertama itu menulis abstrak, yang keduanya adalah menulis proposal rekomendasi. Adapun yang tidak fokus pada atau hal yang tidak perlu difokuskan yaitu pertama proses menulis dan pengembangan keterampilan meskipun latihan menulis dan membaca dilibatkan. Yang selanjutnya yaitu adalah jadi utamanya fokus adalah pada feature dari 2 genre tersebut. Nah, yang pertama itu bagaimana abstrak dan laporan rekomendasi disusun, setelah itu jenis konten apa yang dikandungnya. Okay, and then the abstracts that you write this until will be graded according to the following criteria. The first one is all main idea are present, and the second one is your present is. Okay, there is many point, and the first one is concise, and then coherent or organized is logical, and the third one is cohesive, and the last one is grammatically accurate, intangible, stylish, continue. Adapun abstrak yang telah ditulis melalui unit ini tuh akan melalui beberapa penilaian berikut. Di antaranya itu semua ide utama harus hadir, terus presentasi juga ada beberapa poin penting, salah satunya itu ringkasan juga, koheren atau berkesinambungan, serta logis, terus juga kohesif secara tata bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nuraini Azahra. Would like to continue the material from this discussion.
So, I will explain about an academic speaking course. So, speaking skills focus course that combines language speech based language description. The course offers some language description of a number of speech acts important to participation in academic speaking, including expressing opinion, asking question, and asking for clarification. Jadi, an academic speaking course ini adalah kursus yang dimana menawarkan beberapa deskripsi bahasa dari sejumlah tindak tutur yang sangat penting untuk partisipasi dalam berbicara akademik, termasuk mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, dan juga mengungkapkan sebuah pendapat. Lalu, academic speaking course is designed for students whose English speaking skills need improvement. Jadi, kursus academic speaking ini dirancang untuk siswa yang membutuhkan perkembangan dalam kemampuan berbicaranya. And the objective of the course is to strengthen all aspects of speaking ability, especially in academic context. Jadi kursus ini itu mengobjektifkan untuk memperkuat semua aspek kemampuan speaking, yaitu yang dimana terutama dalam konteks akademik. Lalu students receive feedback on assignment in class and in individual meetings with the instructor. Jadi nantinya siswa akan mendapatkan sebuah feedback dari instruktur kursusnya, yang dimana nanti mereka mendapatkan sebuah evaluasi dari instruktur yang menjelaskan bahwa apakah mereka masih sama saja kemampuan speakingnya dalam academic konteks. Jadi nanti instrukturnya memberitahu evaluasi apa saja yang terkait kemampuannya, apakah dia itu sudah berkembang dalam speaking ability-nya atau tidak. And that's all from me. Sorry if a lot of mistakes. And the next material will continue by my friends Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nadiatul Fadilah. In this our occasion, I will explain the next material from chapter 6 is about combining language description. In the last material from chapter 6 is about research study into workplace language. Speak Act-based language research investigation of aspect of social interaction Pascal Brown Study 2001. Penelitian ini dicetuskan oleh studi Pascal Brown pada tahun 2001. Berfokus pada penggunaan bahasa pada lingkungan pekerjaan, baik itu kantor maupun pabrik, yang menggunakan aspek bahasa melalui ucapan, tindakan, dan aspek interaksi sosial. The main Speak Act targeted for investigation was directives, try to get other to the thing. Jadi bahasa digunakan untuk instruksi agar seseorang melakukan suatu tindakan, atau juga sebagai alat untuk seseorang melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berada di sekitar pabrik. The second is who use directives and when. Jadi siapa yang menggunakan kalimat instruksi bahasa Inggris dan kapan harus menggunakan instruksi bahasa Inggris tersebut. Those who use office interaction are people who have certain position, from director, manager, as well employees. Jadi yang menggunakan bahasa Inggris pada tingkat
kantor adalah orang-orang yang memiliki jabatan tertentu, baik itu direktur maupun manajer maupun pekerja pegawai. English language is used in the context syntactic. Kemudian bahasa Inggris digunakan pada konteks sintak. Who work and key figures in the factory use directives. Nah, jadi para partisipan atau orang-orang yang sudah memiliki tugas untuk menggunakan instruksi dalam bahasa Inggris, kemudian ketika bekerja menggunakan mikrofon yang ditempelkan pada bajunya. Mikrofon tersebut bersifat otomatis akan nyala ketika orang tersebut berbicara dan otomatis akan langsung terekam ketika orang tersebut berbicara. And the last, examination of syntax choice the speaker used in making directives in the factory setting. There are 3 uses of interaction in syntactic context carried out the office. First, deklaratif. As we know, deklaratif adalah kalimat pernyataan mengenai suatu informasi ataupun opini. The second is interrogative. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, deklaratif adalah kalimat pertanyaan. And the last is statement. Statement adalah kalimat pernyataan, baik itu pernyataan yang positif maupun pernyataan yang negatif. Penelitian ini dilakukan pada suatu pabrik di negara New Zealand. Kemudian dari penelitian tersebut disimpulkan ada 300 instruksi yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari 300 tersebut disimpulkan menjadi tiga feature. The first is the choice of syntax from by participant. Yang pertama yaitu peserta menggunakan instruksi bahasa Inggris dalam konteks sintaktik. The relationship between the form selected by the participant, strength of the directives, and the power relationship and social distance between speaker. Yang kedua, ditemukan bahwa peserta menggunakan bahasa Inggris untuk saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain sehingga menjadikan hubungan yang kuat antara orang-orang yang bekerja di pabrik. And the last, the use modifying device. Jadi partisipan menggunakan bahasa sebagai alat untuk memperbaiki nilai-nilai yang ada sehingga menjadi nilai yang lebih baik. Of the 3 features, the main focus of this research are the first, speak act or directives, the second, the relationship between social factors such as status and distance, and the third, the language choice made by people working in factors also involve social interaction and values. Okay, maybe enough from 6 groups. Please keep your comment and your question in our group, and sorry for our mistakes. Thank you for watching. As I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.